langsung masuk materi selanjutnya. Temanya bagus banget nih. Ada sadar hukum dan pendidikan anti korupsi, mohon maaf, oleh Ibu Irma Rianti SPD MPD. Kepada Ibu Irma Rianti SPD MPD dipersilakan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Di sesi kali ini kalian ketemu lagi dengan saya Randi Alamputra, dan di sebelah saya ada ibu guru yang menginspirasi saya juga, yaitu Bu Irma Rianti SSOS SPD MPD. Beliau merupakan guru mapel PPKN dan pembina Paskibra. Lalu beliau ini punya moto nih, motonya unik nih. Motonya itu duit, yaitu doa, usaha, iman, dan takwa. Wah. Ngomong-ngomong Bu, untuk siang kali ini kita pengen ngebahas apa sih Bu? Sebelumnya saya menyapa dulu ya kepada yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Nah, studio TV kita nih ya. Oh, iya. Podcast. 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 Aduh. Pronunciation-nya kurang bagus itu ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat semuanya ya. Baik yang di studio maupun yang ada di rumah. Gitu Kak Randy ya. Alhamdulillah on air nih agak deg-degan nih ya. Di TV Smanset. Pertama kali ya Bu? Iya, biasanya di Zoom, Google Meet. Nah, sekarang ada segala macam perlengkapan yang luar biasa. Benar-benar SMA Negeri 1 Setu ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Excellent lah pokoknya ya untuk SMA Negeri 1 Setu. Jadi tidak rugi. Sangat tidak rugi dan sangat beruntung bisa masuk ke SMA Negeri 1 Setu. Ya. Nah, tadi Bu Irma kan udah menjelaskan lagi kenalannya. Tadi yang saya tanyakan nih, siang ini kita pengen ngebahas apa sih Bu? Kita siang ini mau membahas tentang keluarga sadar hukum. Wah. Ya, sadar hukum dan anti korupsi. Waduh, iya. Ngomong korupsi nih. Iya, aduh, korupsi banyak ya contohnya. Nanti apa-apanya nanti kita sebutkan nanti ya. Oke deh, tanpa membuang-buang waktu lagi, kita kasih waktu dan tempatnya untuk Bu Irma Rianti menjelaskan masalah sadar hukum dan pendidikan anti korupsi. Oke, baik. Ya, terima kasih Randy dan juga tim yang ada di studio ini. Ada Ibu Afri Reni, Ibu Fitri Windayani, Pak Apep, Pak Rofi, Pak Anis, Pak Hamdani, dan tidak saya sebutkan satu persatu, masih banyak lagi yang lain ya dari tim OSIS. Oke, jadi keluarga sadar hukum dan pendidikan anti korupsi. Sebenarnya materi ini akan lebih detail lagi nanti di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, tapi perlulah kita mengenalnya. Jadi ketika masuk SMA Negeri 1 Setu sudah mengenal setidaknya kulitnya ya, begitu. Next. Nah, hukum atau law ya, hukum atau law, bukan lu ya, law. Ya. Jadi beberapa ada para ahli menyebutkan ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengatakan bahwa hukum adalah peraturan, ya peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat ya, mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Kemudian Ibu ambil salah satu tokoh besar kita yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Mukhtar Kusumaatmadja, bahwa hukum ini arti keseluruhan ya, kaidah seluruh asas ya, asas yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Itu. Kemudian jadi secara secara umum hukum ini adalah sebuah peraturan ya, peraturan. Tapi jangan kita selalu berpikir bahwa hukum itu selalu yang tertulis.
Jadi ada juga hukum yang tidak tertulis gitu. Jadi hukum yang tidak tertulis pun ya sifatnya melengkapi hukum yang tertulis, karena ada hal-hal yang mungkin tidak disebutkan di dalam peraturan hukum dalam pasal-pasal, tapi ada berkembang di masyarakat dan ditaati. Seperti itu. Next. Kamis, next. Nah, tujuan hukum ya, yang pasti adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Jadi masyarakat yang tertib, masyarakat yang adil, tentu saja diatur dengan apa? Dengan adanya hukum. Jadi kembali lagi ya tadi tidak cuma tertulis, tapi juga tidak tertulis ya. Jadi adanya jaminan kepastian hukum kalau tertulis itu yang membedakan dengan yang tidak tertulis, Kak Randy, gitu ya. Lanjut. Nah, beberapa fungsi hukum ini memberikan petunjuk untuk warga dalam pergaulan bermasyarakat, melaksanakan keadilan, ya kan, mengatur interaksi dalam pergaulan, kemudian menjadi sarana untuk menggerakkan pembangunan. Jadi supaya ada ketertiban di dalamnya. Ya bayangkan saja misalnya kita berlalu lintas tidak tertib, apa yang terjadi kan, kekacauan ya. Iya. Semua orang berpikir berjalan harus sebelah kanan, padahal harusnya sebelah kiri. Nah ini kan tidak terjadi ketertiban di dalamnya apabila tidak ada orang yang mentaati hukum. Kemudian adanya mendatangkan kemakmuran kehidupan di masyarakat juga, menjadi alat dan fungsi kritis sosial juga seperti itu. Kemudian memberikan jaminan kenyamanan ya. Kenyamanan, keamanan, kebahagiaan dalam masyarakat. Selanjutnya, nah sifat hukum ini, sanksinya ini supaya masyarakat juga mentaatinya ya memang harus tegas. Sanksinya itu tegas, mengikat dan memaksa. Ya, tegas, mengikat. Ya. Jadi kalau norma dan sanksi ini menjaga ketertiban dan keamanan bagi semua masyarakat. Jadi memang harus sifatnya Pak, tegas, mengikat dan memaksa. Ya harus dipaksakan awalnya ya kan. Awalnya orang ketika pakai helm belum terbiasa ya. Tapi ketika dipaksa harus pakai helm. Kalau tidak ketilang. Nah, seperti itu. Tapi awalnya, tapi untuk apa tujuannya? Untuk keamanan ya, ketertiban. Kemudian sekarang ya di era pandemi saat ini kayak protokol kesehatan. Masker, awalnya kan orang ngap sekali pakai masker. Mohon maaf untuk saat ini saya buka masker bukan berarti tidak menjaga protokol kesehatan, tapi supaya peserta PLS kenal ya, dia kenal. Kak Reddy, sebenarnya Kak habis ini ada di saku. Tenang aja nanti habis ini kita pakai lagi ya. Jadi prokes-prokes ini juga sifatnya ya awalnya memang harus dipaksakan ya. Kalau tidak dipaksakan ya masyarakat memang cenderung untuk mengabaikan. Makanya ketika wajib pakai masker dimanapun, bahkan sekarang ada razia masker ya kan, seperti itu contoh lah ya gitu. Selanjutnya, nah ini setelah kita tahu tentang hukum tadi ya sekilas ya. Nah kesadaran ini bagaimana, kesadaran hukum ini bagaimana ya? Sadar hukum berarti ada bentuk kesadaran ya, kesadaran seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Jadi sudah mempunyai kesadaran. Oh iya, ketika saya sudah berusia 17 tahun, saya harus punya SIM. Saya harus punya KTP. KTP dulu, terus SIM. Kemudian saya kalau mengendarai kendaraan bermotor saya harus menggunakan helm. Itu sudah menunjukkan kesadaran hukum. Itu contohnya. Termasuk saya tidak akan mengambil barang yang bukan hak saya. Nah, itu sudah merupakan contoh kesadaran hukum di masyarakat. Jadi perlu sekali ya. Bagaimana dikaitkan dengan siswa ya? Siswa, kesadaran hukum bagi siswa. Ini merupakan kondisi siswa telah memahami, mengetahui aturan-aturan yang berlaku ya. Jadi semuanya aturan yang berlaku ya mulai dari keluarga, itu lingkup paling kecil untuk keluarga ya. Keluarga, kemudian meningkat di sekolah. Karena rumah kedua kan sekolah ya. Untuk peserta PLS semua. Jadi kalian rumah pertama adalah ya rumah kalian, keluarga kalian. Rumah kedua adalah lingkungan sekolah. Kemudian pergaulan di masyarakat. Ya, di masyarakat. Nah, itu termasuk bagaimanapun kita adalah bagian dari masyarakat. Ya. Kemudian kita adalah anggota bangsa dan negara. Lingkup yang paling luas itu bangsa dan negara. Itu.
Oh, nggak kelihatan. Oh ya, nggak kedengar. Oke. Nah, bagaimana menciptakan keluarga yang sadar hukum? Ya tentu saja ada wadah yang disebut Kadarkum ya. Keluarga sadar hukum, yaitu wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Lanjut. Nih, contoh ya. Contoh misalnya di lingkungan keluarga. Karena ini bisa ambil contoh di lingkungan keluarga seperti apa? Contoh mereka memiliki kesadaran hukum ya di dalam keluarga, lingkup kecil. Lingkup kecil ya. Kalau menurut saya, yang saya laksanakan juga nih di rumah saya. Pertama ya pasti itu kita saling menghormati sesama anggota keluarga. Itu udah menjadi kesadaran hukum kita. Habis itu kalau di rumah saya ini ada peraturan unik nih Bu. Oh gitu. Ada peraturan unik. Jadi kalau habis misalnya ini saya juga nggak tahu unik apa enggak. Mungkin kalau di rumah saya ini kalau habis makan itu wajib banget cuci piring sendiri. Kalau enggak kena denda. Dendanya itu dimasukkan ke celengan dan dipakai untuk keperluan tertentu. Oh, gitu. Luar biasa ya. Mungkin di keluarga peserta PLS juga memiliki keunikan ya pasti. Jadi memiliki aturan-aturan. Nah, di dalam keluarga itu biasanya aturannya tidak tertulis ya, tidak tertulis, tidak seperti ada pasal-pasal dan sebagainya. Mungkin ada juga keluarga yang menggunakan pasal, ada sanksi, tertulis, fair juga ya. Mungkin nanti keluarganya Kak Randy kelak sebagai duta hukum dan HAM bisa menggunakan aturan-aturan tertulis dalam keluarga. It's okay, nggak apa-apa. Ya, Bu? Oh iya, boleh. Jadi ketika ada pelanggaran langsung buka pasal seperti itu ya. Jadi dibuat gitu kan. Kemudian di lingkungan sekolah ini mentaati semua peraturan yang berlaku di sekolah. Jadi di sekolah ini ada tata tertib sekolah. Dan tata tertib sekolah ini dibuat itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Sekolah itu berlangsungnya sekolah itu di bawah undang-undang pendidikan. Jadi apapun yang dilakukan di sekolah, tata tertib sekolah itu dibentuk itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Jadi sudah saatnya pelajar yang memang mengikuti seperti berseragam ya kan, bersepatu, seragamnya itu sesuai hari, itu termasuk kesadaran hukum di sekolah. Ketika harus upacara ya, mudah-mudahan nanti bisa tatap muka dan bisa upacara seperti biasanya ya gitu. Kemudian di lingkungan masyarakat ya, Kak Randy tahu Siskamling kan? Tahu. Nah, Siskamling itu kan sistem keamanan lingkungan ya. Jadi mungkin kalau yang usianya udah 17 tahun ke atas bisa mewakili orang tuanya untuk keliling kampung. Iya. Nah, itu salah satu bentuk untuk menjaga ketertiban di masyarakat. Kita juga harus menjaga nama masyarakat juga, nama baik masyarakat. Karena pasti gini, itu orang mana ya, desa mana ya, karena pasti dia anggota dari suatu masyarakat kan, gitu kan. Kemudian di lingkungan bangsa dan negara, tahu pajak nggak? Tahu. Wajib bayar pajak kan? Wajib. Nah, di pajak ini juga ada hukum pajak. Jadi kesadaran hukum ya, kesadaran hukum terhadap untuk membayar pajak. Bahkan Ibu lihat di di bank sampai berantri panjang sekali. Itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat sudah meningkat. Ya, sudah meningkat. Jadi padahal bayar ya, bayar, tapi di sini sudah meningkat. Mereka memiliki kewajiban untuk pajak bumi dan bangunan. Karena bagaimanapun untuk melancarkan pembangunan itu dari pajak itu ya. Kemudian di sini memang tidak tulis di PPT mungkin ya tentang hak asasi manusia Kak Randy. Nah, hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia. Jadi ketika sudah memiliki kesadaran hukum, dia tahu mana haknya dan mana kewajibannya ya. Jadi memiliki hak, setiap individu itu punya hak, dari mulai hak hidup ya kan, ada hak ekonomi, hak berpolitik, hak sosial. Tapi satu hal, jadi perlu kita ketahui, semua hak kita ingin penuhkan, tapi kita juga harus bisa menghargai hak orang lain yang disebut sebagai kewajiban, ya kewajiban asasi gitu katanya. Siap Bu. Iya. Nah, selanjutnya salah satu contoh bentuk kesadaran hukum adalah sikap anti terhadap korupsi. Makanya penting sekali pendidikan anti korupsi ini diberikan di sekolah. Untuk saat ini sih integral dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi integral. Jadi ketika apa sih korupsi itu? Tahu nggak korupsi Kak Randy?
Aduh, seperti ini sensitif. Iya. Korupsi itu yang menurut saya itu mengambil uang rakyat yang bukan hak kita. Oh iya. Jadi bentuk adalah penyelewengan, penyalahgunaan uang negara atau mungkin dalam bentuk perusahaan dan sebagainya itu kan. Nah, ini jelas perilaku yang tidak baik ya, tidak jujur, berarti kan ilegal. Kayak contoh illegal logging itu juga termasuk kategori korupsi ya. Ya iya, itu kan hutan ditebangin, itu kan juga termasuk pencurian ya. Jadi pencurian tidak mesti selalu bentuknya uang, bisa juga dari hutan seperti itu. Nah sikap anti korupsi kan berarti kan anti ya, berarti kan tidak sepakat, tidak setuju, tidak masuk di dalam korupsi itu sendiri. Jadi kita harus tanamkan sikap anti korupsi. Jadi tidak mendukung adanya upaya merugikan keuangan negara. Nah, bagaimana pendidikan anti korupsi mulai diterapkan? Kembali lagi tadi, keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi mulai dari keluarga. Nah, ini jelas ya, korupsi adalah salah satu contoh tindakan pidana, ya, tindak pidana, bukan perdata ya. Jadi dalam hukum ada pidana, ada perdata. Kalau perdata kan kaitannya dengan warisan, pernikahan, gitu kan. Nah, kalau pidana ini kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya memang merugikan, contoh kayak pembunuhan, itu lebih pidana. Nah, korupsi ini kan kategorinya adalah pencurian ya, mengambil hak orang lain, menyalahgunakan kewenangan, memperkaya diri sendiri, kemudian merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, kemudian dampak masifnya ya banyak ya, dampak ekonomi, dampak sosial, kemiskinan, politik, demokrasi, penegakan hukum, kemudian pertahanan dan keamanan, kerusakan lingkungan. Yang tadi disebutkan kerusakan lingkungan tentang illegal logging itu ya. Nah, sikap anti korupsi. Karena ini bisa memberikan contoh di keluarga seperti apa sikap anti korupsi? Karena itu korupsi itu kan tidak boleh mengambil hak orang lain ya. Iya. Kalau di rumah saya tuh seperti saya punya abang nih, saya punya abang saya punya duit di dompetnya. Jadi terkadang tuh dulu saya agak tidak terpuji dulu nih. Dulu saya masih kecil suka banget ngambil uang kakak tanpa bilang-bilang. Dulu saya masih kecil Bu. Tapi udah mulai SMP, SMA saya sadar itu perbuatan salah. Akhirnya saya hilangkan. Itulah kesadaran hukum saya. Berarti kesadaran hukum itu memang benar-benar dibentuk ya Kak ya. Dia mulai dari keluarga, berarti kita harus bisa menebarkan ilmu malu, ya kan? Betul. Malu untuk mengambil yang bukan hak kita, kemudian mengajarkan budaya tanggung jawab juga di dalam keluarga. Makanya kalau di rumah itu suka ada minjem Kak, minjem apa, penghapus gitu, pulangkan. Kadang-kadang di sekolah pun gitu ya. Iya. Ini penghapus siapa ya? Sudah beredar kemana-mana itu. Pulpen biasanya hilang. Pulpen gitu kan. Itu kecil-kecil sekali tapi paling tidak itu sebenarnya bibit-bibit itu. Ya, kalau tidak segera dicegah. Yeah. Termasuk nyontek Kak. Nah, nyontek. Nah, jadi peserta PLS jangan sampai ya nanti ketika kalian ulangan nyontek. Wah. Nah, itu bibit-bibit dari korupsi. Lagi online gini ya, Bu. Oh iya. Waduh. Kalau lagi online nyonteknya kemana ya? Biasanya sih Google 2 HP. Waduh. Wah, iya ini. Jangan sampai ya, jangan sampai. Jadi melatih anak untuk selalu jujur ya, jujur. Jadi setiap pelajar, setiap siswa, kita mulai dari keluarga, lingkup keluarga, apalagi sekarang konteksnya di era pandemi, sekolahnya itu kan BDR ya, belajar dari rumah, ulangannya juga dari rumah. Nih, tanamkan sikap jujur. Luar biasa Kak Randy kalau ulangan selesainya paling akhir. Jadi saya bisa jelaskan nih Bu. Oh iya. Masalah yang saya ulangan selalu terakhir dulu. Oh iya. Saya dikasih waktu itu 2 jam, Bu. Iya. Teman-teman saya entah kenapa selesainya pada cepat, Bu. Oh iya. Jadi saya betul-betul memanfaatkan 2 jam itu mengulang-ulang. Mengulang soal yang saya belum. Terkadang di waktu 10 menit akhir, 10 soal saya belum. Oh gitu. Jadi saya tuh anaknya nggak yakinan, Bu. Oh gitu. Jadinya lama. Oh iya. Tapi luar biasa, berarti sebuah effort ya, suatu usaha, ikhtiarnya begitu. Jadi
di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah pun ya, sekolah ya. Terus kemudian ketika kita disiplin, ketika disiplin itu sudah menunjukkan bahwa kita anti terhadap korupsi. Jangan sampai kita korupsi waktu. Wah. Nah, sekolah misalnya kita kan BDR 7.30. Kenapa masuk? Maaf Bu, telat di Zoom. Sudah jam 8.30. Udah habis. Nah, itu contoh korupsi waktu loh. Iya. Betul. Kecuali ada hal-hal yang sifatnya teknis ya, mungkin ada kerusakan apa gitu kan. Itu harus dikomunikasikan, Kak. Makanya kita selalu, karena memang jarak jauh ya komunikasikan. Tidak bisa tepat waktu dan sebagainya karena mungkin kendala wifi dan sebagainya gitu ya. Kemudian di masyarakat kita menghindari penyalahgunaan keuangan di lingkungan, misalnya di RT, RW gitu kan, biasanya gitu kan ya? iya di Karang Taruna ya kan betul. ada ya di Karang Taruna gitu juga supaya kita juga bisa transparan terhadap keuangan. Kemudian di lingkungan bangsa dan negara udah jelas lah, kalau tindak pidana korupsi di lingkungan bangsa dan negara ini ya gede banget sih beritanya. udah langsung urusannya dengan KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi gitu Kak ya. Nah, selanjutnya, di sini pendidikan anti korupsi itu lebih menekankan pada pembangunan karakter anti korupsi ya pada diri individu siswa. Jadi ketika sudah berangkat dari rumah, dari sekolah, paling tidak nanti ketika akan terjun ke masyarakat, menjadi profesi apapun ya kan, orang yang memang tidak akan melakukan tindak pidana korupsi. Jadi itu berangkat tidak tiba-tiba seorang koruptor itu. Biasanya juga mungkin ada kesempatan, kemudian juga makanya perlu adanya peningkatan keimanan ya. Keimanan karena penting ya, karena agama penting sekali di sini karena bagaimanapun bisa paling tidak mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Salah satunya adalah korupsi. Jadi sini membangun budaya anti korupsi di kalangan siswa ini bukan sesuatu yang mudah karena memang harus diproses ya di setiap level. Mulai dari tingkat PAUD ya mungkin dari PAUD, TK ya, SD, SMP, SMA bahkan sampai di tingkat mahasiswa pun kita masih tanamkan untuk pendidikan anti korupsi itu sampai nanti terjun ke masyarakat menjadi profesi apapun ya. Jangan sampai misalnya korupsi alat-alat ya, korupsi keuangan gitu kan, korupsi batu, korupsi semen, nah itu banyak sekali kalau sudah terjun ke masyarakat ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, ini nanti ada tugas juga Kak untuk peserta pengenalan lingkungan sekolah ya, calon siswa ya, calon siswa kelas 10 SMA itu. Untuk nanti lebih detail tentang pendidikan anti korupsi, tentang kesadaran hukum dan HAM, itu ada di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Kak. Mungkin tadi yang udah disampaikan oleh Bu Maryanti ini udah bagus banget, udah kesampai semua, udah dijelaskan semuanya. Mungkin untuk saat ini kita langsung buka Q&A aja, tapi saya juga pengen nanya nih Bu, ke Ibu. Iya. Masalah yang tadi yang pakai helm. Terkadang tuh kita pakai helm cuman nggak kena ketilang doang, pas sudah lewat polisi helmnya dilepas. Tanggapan Ibu gimana sih tentang itu? Itu kita harus tanamkan ya, pasti kesadaran itu harus kita tanamkan bahwa satu, seperti memakai helm sama dengan memakai masker, ya kan? Betul. Iya. Sekarang dikaitkan dengan era pandemi kan ya, masker, helm. Jadi kenapa sih dia pakai pakai masker masih sakit juga? Kenapa dia pakai helm masih jatuh juga gitu? Terus gini aja lah ya, memakai helm itu adalah kesadaran kita. Paling tidak melindungi kepala kita ya. Kita tidak harapkan kita jatuh dari motor, sangat tidak kita harapkan. Tapi paling tidak dengan helm sesuai standar ya, bukan helm-helman kan banyak ya sekarang helm-helm yang action aja yang pokoknya asal iya, lebih kepada ya lucu-lucuan kadang-kadang bisa juga yang helm semi ya pokoknya asal tutup kepala aja ya. Sebaiknya kita menggunakan helm yang sesuai standar ya, standar ketentuannya SNI ya, SNI gitu. Itu kan untuk keamanan kita. Mau ada polisi atau tidak ada polisi. Sama kalau di lampu merah ya. Mau ada polisi atau tidak ada polisi, ketika memang lampunya merah ya berhenti. Udah diem gitu, tunggu sampai lampu hijau seperti itu. Kalau sudah kuning gitu ya udah jangan diterabas. Sama dengan di perlintasan kereta, ya kan? Banyak banget Bu. Iya, jadi pokoknya antara helm ini memang sudah
sudah menjadi atribut wajib ya pengendara sepeda motor. Mau cuma jalan kampung, maaf ya, pernah terjadi kecelakaan di jalan kampung. Padahal itu jalan yang bukan jalan besar ya. Ya, jatuh dan ya terluka lah pasti karena tidak pakai helm. Jadi helm ini awalnya mungkin gerah dan sebagainya, paksakan. Seperti halnya masker. Kelihatannya kalau pakai masker kan ngap, aduh nggak enak banget, napasnya nggak enak banget. Tapi kalau sudah terbiasa, ketika kita lupa pakai masker, aduh ada yang lupa. Sama seperti kalau ketika kita tidak bawa HP. Nah, gitu. Coba kesadarannya seperti itu. Seperti kesadaran kita lupa membawa HP, kita nggak pakai helm, nggak pakai masker, kita samakan ketika kita tidak bawa HP. Balik langsung. Iya, balik dari perjalanan, aduh baru setengah kilo ini, balik puter haluan langsung mengambil atribut-atribut itu yang belum kita bawa, seperti halnya HP. Kita bentuk kesadaran. Oh, jadi emang dari kesadaran kitanya dulu ya. Emang itu kita sadar dulu itu buat kita, buat melindungi kita gitu. Lalu boleh deh kita lanjut ke sesi Q&A ya. Iya. Untuk yang peserta didik MPLS yang mau bertanya, boleh angkat tangannya, resen aja. Nanti langsung kita sebutkan namanya. Boleh nih ada Fabian Giovanni. Oh, Maulida. Oke. Boleh nih Maulida nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Putri Nabilah dari kelompok Cutnyakin. Asal sekolah saya SMP Negeri 41. Saya mau bertanya, apakah hukum perdata itu ya, Bu? Terima kasih. Hukum perdata, Bu. Yang tadi sudah Ibu jelaskan sedikit, tapi mungkin pengen jelaskan lagi. Oke, baik. Langsung dijawab atau tunggu pertanyaan selanjutnya? Atau langsung boleh, aja? Langsung aja, Bu. Langsung ya, oke. Jadi kita mengenal hukum, ada hukum pidana, ada hukum perdata. Nah, kalau hukum pidana itu kaitannya misalnya tindak-tindak kejahatan, contohnya korupsi, itu masuknya pidana. Kemudian kayak membunuh, ya, menghilangkan nyawa orang lain, itu adalah hukum pidana. Kemudian mencuri itu pidana. Berbuat tindak kekerasan lainnya ya, KDRT itu pidana. Nah, kalau perdata itu lebih kepada hukum privat. Nah, hukum privat jadi hukum dia pribadi. Contohnya adalah pernikahan. Hukum pernikahan, hukum perkawinan ya, bukan hukum pernikahan. Hukum perkawinan, hukum perceraian, kemudian hukum waris itu lebih kepada perdata. Jadi kaitannya dengan privat. Begitu. Itu bedanya antara hukum pidana dengan hukum perdata. Bisa dimengerti? Iya, Bu. Iya. Nanti kita akan belajar tentang hukum lebih detail di pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dimulai dari kelas 10 kita nanti akan belajar tentang hukum juga ya. Kelas 11 juga. Tambah dalam lagi. Kelas 12 juga ada lagi. Iya, seperti itu. Betul. Boleh. Terima kasih ya atas pertanyaannya ya, luar biasa. Ada Maulida nih. Oke, ada Sabrina nih yang mau bertanya. Boleh, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Dati dari kelompok RA Kartini. Sekolah saya berasal dari SMP Islam Riyadus Shalihin. Maaf Bu, izin bertanya. Seperti yang Ibu tadi jelaskan, kan ada dua hukum. Yang pertama hukum tertulis dan tidak tertulis seperti norma. Kadang-kadang yang saya lihat itu beberapa norma seperti norma kesopanan atau norma kesusilaan. Anak-anak seperti saya atau remaja-remaja yang sering kadang meremehkan Bu, karena dia tidak tertulis Bu. Bagaimana cara saya agar bisa menyadarkan mereka bahwa hukum tidak tertulis itu sama pentingnya dengan hukum tertulis, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Luar biasa. Jadi dia bertanya kayak anak-anak zaman sekarang tuh kesopanannya kurang banget, Bu. Jadi ada peraturan tidak tertulis, kan kita harus saling menghormati nih. Itu peraturan tidak tertulis, tapi anak-anak sekarang tuh melanggar semua kemungkinan pada tidak menaatinya. Itu bagaimana Bu? Cara
aturan tidak tertulis ini kayak aturan menjadi aturan tertulis masalah hukum ya. Gitu gini ya. Memang di dalam hukum itu memang ada terdiri ya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kalau hukum tertulis ini ya kalau kalian bisa lihat ya ada pasal-pasal ya kan, ada pasal apa namanya larangan, ada pasal kewajiban, larangan, kemudian sanksi ya kan. Misalnya ada sebuah perbuatan maka ada sanksinya. Memang kalau tidak tertulis ini ada yang melanggar, tapi gini, banyak melanggar memang di dalam yang tidak tertulis ini, tetapi di dalam masyarakat, contoh misalnya ada kesopanan, ada kesusilaan, biasanya ada hukum yang sanksi dari masyarakat. Betul. Bisa ada pengucilan dari masyarakat. Contoh maaf ya, ada orang hidup serumah tanpa menikah. Nah, itu kan perbuatan yang ya sangat tidak susila ya, asusila ya, perbuatan asusila. Itu biasanya ada pengucilan dari masyarakat, dikucilkan dalam masyarakat. Akan menjadi buah bibir dalam masyarakat, atau kalau sekarang jadi buah bibir netizen gitu ya, netizen gitu seperti itu. Pedes banget ya. Nah, tapi kalau ada hal-hal yang mungkin kesopanan, contoh memang perlu kembali disadarkan kembali ya. Kalau itu kan kelihatan jelas pelanggarannya ekstrim ya. Tapi kalau misalnya contoh meludah sembarangan. Sekarang anak-anak kadang-kadang meludah sembarangan kayak biasa banget ya. Tapi tolong kalau meludah sembarangan ya kita mulai dari diri kita untuk tidak lakukan. Atau berjalan di depan orang yang dewasa atau lebih tua dari kita agak menunduk sedikit. Itu memang tidak tertulis, tetapi itu bentuk kesopanan-kesopanan yang perlu ditanamkan. Ini mulai kembali lagi peran keluarga penting. Peran keluarga sangat penting. Misalnya kalau buang angin gitu kan, buang angin itu bagaimana supaya, terus kalau makan bagaimana makan supaya kita tidak mengeluarkan suara saat makan. Itu termasuk bentuk hukum yang tidak tertulis di dalam keluarga. Itu jadi kembali lagi ini peran keluarga. Peran sekolah ya terutama ya. Keluarga yang penting pertama keluarga ya, di mana anak tersebut dilahirkan, dimulai dari bagaimana dia berlatih berbicara, berlatih bersikap. Jadi adab dulu sebelum ilmu, gitu kan? Adab dulu sebelum ilmu. Jadi sedikit melebar ya. Jadi adab dulu sebelum ilmu. Jadi sebelum diberikan pengetahuan yang banyak, adab diterapkan. Jadi kalau misalnya makan jangan sambil berdiri, memang mungkin tidak tertulis gitu kan, tapi paling tidak di rumah diterapkan. Terus kemudian jangan mengambil misalnya mangga milik tetangga. Dan itu kan diterapkan juga ya, diterapkan di rumah, jangan ambil itu pohon mangga itu adalah milik tetangga. Atau misalnya membuka rumah tetangga tanpa ketuk, tanpa salam, itu kan juga bentuk pelanggaran. Makanya jangan sampai kita memasuki pekarangan orang lain, memasuki rumah orang lain tanpa diizinkan terlebih dahulu. Jadi harus ucapan salam, ketuk-ketuk dan sebagainya. Terus kemudian antara bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam arti gini ya, misalnya berpesta-pesta nyampe malam. Itu kan kalau di lingkungan masyarakat pasti kan ditegur ya. Tidak tertulis memang ya, tidak tertulis, tapi ya paling tidak ya harus diingatkan. Misalnya pesta ulang tahun sampai midnight itu kan tidak tepat ya di lingkungan masyarakat. Tamu pun harus melapor gitu. Jadi semuanya tindak-tindak hal-hal yang kaitannya dengan hukum tidak tertulis, ini peran keluarga itu besar sekali. Peran keluarga. Kemudian yang berikutnya peran sekolah. Ya, peran sekolah di sini berarti kan ada Bapak Ibu guru ya kan, Bapak Ibu guru, kemudian juga ya sivitas akademika di sekolah ya kan. Jadi bagaimana kita juga bersikap kepada Bapak Ibu guru, kepada TU, kepada kemudian abang-abang OB gitu kan, juga kita harus bersikap sopan, santun gitu. Terus kemudian kalau mengendarai kendaraan juga jangan sampai disuarakan yang kencang. Itu juga kan mengganggu juga ya. Itu kan kaitan dengan kesusilaan, kesopanan gitu kan, nggak tepat ketika knalpot yang dimodif itu loh. Nah, itu termasuk memang tidak tertulis ya, tapi ya tidak sopan lah ketika di suatu masyarakat yang memang saat ini apalagi kondisi pandemi ya, ada yang tetangga-tetangga yang lagi isoman ya kan, isolasi mandiri, terus kita membunyikan knalpotnya kencang sekali atau membunyikan musik dengan sangat keras, itu juga sangat mengganggu.
Apalagi di kondisi saat ini banyak orang yang sakit, ya kan, di lingkungan sekitar kita ada yang isoman dan sebagainya. Itu tunjukkan sikap-sikap yang baik. Kalau memang ada, bagaimana cara menegurnya? Ya tentunya dengan bahasa-bahasa yang sopan juga. Kalau menegur dengan kekerasan juga menyinggung perasaan, ya. Jadi kita memang harus hati-hati dalam bertutur kata, bersikap, mengingatkan kepada kawan, mengingatkan kepada orang lain. Ya tentunya minimal di lingkungan terkecil kita, keluarga, gitu kan, antara kakak, adik, orang tua, menanamkan nilai-nilai bentuk kesadaran hukum, konteksnya walaupun tidak tertulis. Seperti itu, Kak Rendy. Bisa dipahami? Gimana, Kak Sabrina? Ya, bisa. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Yuk, boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih yang mau bertanya lagi. Siapa nih yang mau bertanya lagi? Boleh langsung. Galang nih. Boleh langsung tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galang Herlambang dari grup Nandin. Saya ingin bertanya, apa dampak negatif bila kita tidak menaati peraturan sekolah dan peraturan masyarakat, Bu? Dampak negatif ya? Sebenarnya banyak ya, Bu? Banyak ya, kita mulai dari sekolah ya. Dampak negatif ketika kita tidak mentaati tata tertib sekolah. Tata tertib dibuat tentu saja untuk dijalankan. Nah, tata tertib sekolah ini kategorinya tertulis ya, karena ada pasal kewajiban, pasal larangan, dan pasal sanksi. Coba misalnya ada kasus ya, kita lihat kasus misalnya anak itu tidak masuk selama sekian hari berturut-turut. Di situ ada pasal-pasalnya. Apa konsekuensinya? Ya pasti mendapatkan SP, ya kan, surat peringatan. Bisa SP1, SP2, SP3, sampai akhirnya dikembalikan ke orang tua, mungkin sudah tidak ingin sekolah. Jadi peraturan sekolah ini memang harus ditaati. Termasuk ketika kita tidak datang tepat waktu ke sekolah. Itu kategorinya apa? Terlambat. Ketika 3 kali berturut-turut terlambat, ya kan, pasti akan ada pemanggilan orang tua. Kenapa? Apakah mungkin kendala transportasi? Kan perlu dicari penyebabnya, ya kan? Seperti itu. Nah, itu jadi kalau di sekolah ada aturannya, termasuk ketika ada peraturan akademik, ya kan? Peraturan akademik harus berapa minimal yang harus dilakukan, ya, misalnya kehadirannya, gitu kan? Kalau kehadirannya kok cuma 1%, ya mengulang lagi, gitu aja. Itu kan masuk sanksi ya, mengulang lagi. Apakah mengulang boleh sampai 2 kali? Nah, itu nanti ada aturannya, nanti akan dijelaskan mungkin dari bidang kesiswaan secara detail, secara rinci tentang tata tertib sekolah ya. Kemudian kaitannya dengan peraturan akademis, ya nanti ketika berada di SMA Negeri 1 saya itu akan tahu peraturan akademis. Syarat kenaikan itu harus bagaimana, ya kan, itu namanya aturan ya, yang harus ditaati. Nilainya di bawah KKM semua, ya jangan berharap naik tingkat gitu ya. Itu contoh peraturan akademik. Kalau tata tertib sekolah misalnya kaitan tadi, nggak boleh alfa, ya kan? Nggak boleh terlambat. Atau misalnya sampai mencapai berapa hari ya pasti akan ada surat peringatan, gitu kan? Jadi ada konsekuensinya, sanksinya ada. Kalau di masyarakat itu tadi, kalau memang di masyarakat itu sifatnya adalah kita melanggar, contoh kita melakukan pencurian, itu ada pasalnya pencurian, ya kan? Mencuri apa nih, gitu kan? Pencurian direncanakan, apa bentuknya perampokan di masyarakat. Tapi kalau konteks sifatnya melanggar kesusilaan, kesopanan, itu biasanya sanksi masyarakat. Iya, sanksi masyarakat. Itu misalnya kalau sifatnya kayak mengambil buah-buahan milik tetangga. Sekarang tinggal tetangganya mau menuntut atau tidak. Kalau hanya memaafkan ya sudah, saya maafkan gitu kan. Selesai, saya maafkan. Tapi ternyata tetangga tidak terima. Anda sudah mencuri mangga saya sekian buah gitu kan. Maka saya akan laporkan ke pihak yang berwajib. Biasanya kan diproses di kepolisian ya kan, seperti itu. Nah, kalau tetangganya, udah Pak maafin saya Pak karena saya sudah mengambil mangga milik Bapak gitu. Oh ya, saya maafkan, jangan diulang lagi ya. Ya udah selesai, damai ya kan. Tapi kalau yang dicuri mangganya tidak terima ya siap-siap saja menghadapi pasal-pasal ya kan yang ada di pasal pencurian, pidana kategorinya. Seperti itu.
Oke, tadi makasih yang udah bertanya kepada Gilang. Gimana jawabannya? Apakah sudah puas? Oke. Kita lanjut ya ke Puas, terima kasih. selanjutnya. Oke, Gilang. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada Zafira ya. Boleh langsung aja ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Bawono dari kelompok Patimura atau Sekolah MTSN 1 Bekasi. Bu, saya ingin bertanya, mengapa kita sebagai pelajar harus memiliki kesadaran hukum? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah jelasin. Tapi boleh jelasin lagi deh, Bu. Kenapa penting banget sih kita harus punya sadar hukum di kita masing-masing? Oke. Mungkin nanti Kak Randy bisa menjawab juga ya. Pak Kak Randy kan Duta Hukum dan HAM SMA Negeri 1 Setu nih. Jadi kesadaran hukum berarti kan kita sadar ya, sadar bahwa hukum itu aturan ya, aturan yang mengatur kehidupan kita ya. Ya baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, apalagi kita sebagai pelajar ini adalah calon-calon penerus bangsa. Nah, ditanamkan kesadaran hukum di kalangan siswa pelajar itu penting sekali. Karena bagaimanapun ini adalah anak bangsa, calon penerus bangsa yang kelak ya di tangan anak bangsa ini, negara ini. Jadi sebuah estafet ya kan. Jadi penanaman itu mulainya ya memang dari rumah, sekolah. Sekolah itu konteksnya ya belajar, siswa, ya kan? Jadi ditanamkan kesadaran hukum supaya tercipta ketertiban, keadilan di masyarakat. Karena ini nanti ya, yang mungkin peserta PLS ini suatu hari nanti akan berprofesi ya kan? Setelah SMA, kuliah, nanti akan ada yang jadi dokter. Amin. Ya, amin. Dokter yang sadar hukum. Wah. Ya. Kemudian ada yang jadi guru yang sadar hukum. Ada yang jadi polisi. Wah, ini penegak hukum ya kan? Kemudian ada juga yang menjadi politisi yang sadar hukum. Betul. Jadi kenapa harus ditanamkan mulai dari pelajar lah? Karena inilah anak bangsa, aset negara, ya kan? Ya, kalian ini adalah calon penerus bangsa. Masa depan bangsa ya di tangan kalian semua. Harus sadar hukum, itu intinya seperti itu ya Kak Randy. Mungkin tadi juga kata Ibu, saya juga menjawab nih ya. Oke. Kalau menurut saya betul juga yang tadi udah jelasin sama beliau. Jadi sadar hukum itu emang penting. Jadi misalnya kita nggak ada kesadaran hukum, ya kita bakal kedepannya nggak bakal adil, nggak bakal ada ketertiban dunia. Jadi misal kayak tadi udah jelasin, di lalu lintas nggak ada kayak pemakai helm, kayak lampu merah gitu-gitu. Itu misalnya nggak ada, kalian bakal gimana di lalu lintas nanti? Bakal terjadi kecelakaan mungkin. Nah, itulah pentingnya sadar hukum dari sejak dini. Mungkin itu aja, Bu, jawaban dari saya. Terima kasih Kak Randy ya atas sudah melengkapi yang luar biasa ya, menambahkan apa yang sudah Ibu sampaikan. Karena berdasarkan waktu ya, durasi waktunya ya Kak Randy. Dan ada tugas ya di lembar paling belakang ya. Nanti bisa dikerjakan oleh peserta PLS. Ada tugas 2 poin, tapi lumayan jawabannya. Wah, lumayan panjang ya, Bu. Terima kasih Kak Randy ya, dan tim yang ada di studio sudah diberikan kesempatan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi sadar hukum dan pendidikan anti korupsi. Kiranya dari saya cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Kak Randy dan berikut tugas. Oke, siap, Bu. Ya, karena sudah mencapai batas ya juga waktu, saya juga berterima kasih kepada Bu Ina yang telah menjelaskan masalah sadar hukum dan anti korupsi. Tadi jelas banget, dan tadi jangan lupa ya buat anak-anak PLS nih, nanti di akhir sesi setelah PLS ini selesai, kalian cek di Google Classroom-nya, nanti dikasih tugas-tugas yang tadi sudah diberikan. Ya sudah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semisal ada saya salah-salah kata, mohon dimaafkan, dan sampai jumpa. Terima kasih kembali. Ya, mohon maaf ya, terima kasih. Mohon maaf dan banyak kekurangan. Terima kasih kepada Bu Irma Rianti SPD MPD yang telah memaparkan materi. Selanjutnya ada materi yang asik banget nih
di pembelajaran daring ini. Kita masuk materi dengan pemateri KKBK kita, yaitu ada materi parenting atau pendampingan pembelajaran daring oleh Kak Meliana Novita, SPD. Kepada Kak Meli dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Balik lagi sama saya, Priscilla Angelika Nur Afifah, dan kali ini kita bersama dengan Bu Meli Novita SPSI, atau biasa kerap dipanggil sebagai Bu Meli. Dan Bu Meli ini berjabat sebagai guru BK. Wah, kalau sana dengar kata BK, kayak agak-agak serem nggak sih ini? Nah, kali ini kayak berbeda nuansa sama Bu Meli yang cantik ini nih. Kayaknya kita kayak betah nggak sih lama-lama kalau di BK kalau sana ketemu sama Bu Meli. Sapa-sapa dulu dong Bu Meli untuk teman-teman sekalian. Hai semuanya, selamat siang. Masih semangat kah? Pastinya masih semangat dong, harus. Harus dong. Iya. Nah, Bu Meli ini kan kita temanya itu adalah parenting. Iya. Nah, setahu saya parenting itu terjadi di orang tua. Ternyata di kegiatan lain juga ada ya parenting seperti ini. Nah, kali ini kita mau ngebahas soal daring ya. Supaya kita nggak bosen nih, akhirnya jenuh segala macam. Biar tetap semangat, akhirnya bisa langsung disampaikan materinya. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya. Saya Meliana Novita. Kalian bisa panggil saya dengan Ibu Meli. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih dapat berkumpul meskipun dalam tatap maya seperti ini ya, di mana kita juga sudah jenuh dengan keadaan pandemi yang tidak kunjung selesai gitu. Nah, di sini saya ingin memberikan beberapa tips nih adik-adik semuanya. Gimana sih caranya agar kalian itu tetap belajar tapi tidak membosankan gitu ya. Nah, di sini saya ingin memberikan tips belajar daring agar tidak boring. Nah, sebelumnya saya pengen tanya dulu nih untuk Kak Priscil ya. Udah jenuh? Kalau kamu itu masih jenuh nggak sih belajar daring seperti ini? Jenuh banget sih pasti ya, karena pertama kita nggak bisa ketemu sama teman-teman yang sekiranya kita bisa upgrade motivasi kita gitu kan. Sampai akhirnya ditambah lagi sama tugas-tugas yang suka numpuk Kak. Ditambah lagi juga sama deadline yang terlalu mepet mungkin nantinya. Nah, itu kan bikin kita tambah bosan atau boring banget kan. Nah, kira-kira pasti Ibu ada solusinya dong buat ini. Iya. Jadi memang ya keadaan seperti ini buat kita ya mau tidak mau menghadapi keadaan yang seperti ini. Nah, di sini saya pengen tanya lagi nih. Untuk kalian tuh tahu nggak sih untuk belajar di rumah itu apa? Kak Priscil tahu nggak? Belajar di rumah itu definisi menurut kamu itu apa sih? Belajar dari rumah ini mungkin ya karena ini tuh spesifiknya ke arah pandemi, jadi mereka tahunya mereka belajar di rumah karena situasi seperti ini. Tapi kalau seandainya menurut saya pribadi, belajar dari rumah itu kita ngelakuin suatu kegiatan atau produktivitas atau sekiranya ngelakuin hal-hal itu dari rumah itu sendiri. Nah, mulai dari kegiatan kita yang anti boring, gimana sih cara kita walaupun di rumah aja tapi tetap bisa eksplor ke dunia luar. Ya. Nah, di sini saya mau ngasih beberapa definisi nih dari belajar dari rumah menurut versi saya ya. Di sini belajar dari rumah itu adalah aktivitas belajar mengajar yang dilaksanakan di rumah secara online atau daring di tengah wabah pandemi corona. Nah, langkah ini diambil untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Dan belajar dari ini menjadikan siswa itu harus berhubungan dengan gurunya itu menggunakan beberapa aplikasi ya seperti Zoom, seperti Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Nah, saya pengen tanya lagi nih, untuk kamu sendiri, Kak Priscil, dengan belajar daring seperti ini, itu memudahkan kamu atau enggak? Mungkin buat saya pribadi, karena saya masih pengguna WiFi di rumah, jadi menurut saya masih tidak ada kendala. Mungkin lebih ke materi yang agak sulit tersampaikan dengan baik ya. Mungkin kalau seandainya kita secara offline, kita kan bisa langsung tanya jawab sama gurunya.
Sedangkan keadaannya online, jadi kita bingung nih, aduh mau tanya tapi malu, atau mungkin takut malu sama teman-teman juga karena teman-teman lebih mengerti gitu. Nah iya sama, berarti kendalanya tidak hanya dirasakan oleh siswanya saja ya. Ada beberapa yang mungkin pemalu, jadi ingin mengutarakan di grup pun juga malu gitu ya. Bahkan sama teman-teman sendiri pun malu juga. Nah begitu pun juga guru sebenarnya. Maksudnya guru juga jenuh dengan keadaan seperti ini, di mana kita seorang guru itu menyiapkan materi sudah dengan sangat baik ya. Di tengah-tengah kesibukan seorang guru itu kan juga seorang orang tua di rumah yang punya banyak kesibukan. Ketika mereka membuat materi, tapi ternyata ketika sudah ditampilkan di Zoom, banyak juga nih yang tidak menyalakan kamera gitu ya. Itu kan perasaannya juga jadi merasa tidak dihargai ya seperti itu. Jadi sebenarnya dengan seperti ini tuh tidak hanya siswa yang merasakan, tapi guru juga. Tapi kan banyak juga orang yang merasakan, guru cuma ngajar doang gitu, yang capek kita. Padahal capeknya apa sih? Padahal kan kalau belajar di rumah itu kan enak ya. Maksudnya kamu tidak perlu pagi-pagi datang ke sekolah. Terus kalau misalkan kesiangan nanti lompat pagar seperti itu ya, bisa lebih santai. Tapi ya mungkin kalau seandainya kenapa sih kita para murid juga ngerasain kok nggak enak ya kayak gini, karena mungkin pertemanan mereka ya relasinya itu aja. Terus kemudian yang kedua lagi ngerasa penyampaian materinya masih kurang dipahami juga. Nah makanya padahal semaksimal mungkin juga guru-guru gimana sih buat masukin materinya ke anak-anak juga, selalu ada usaha. Jadi nggak cuma ada poin positif negatifnya aja di anak-anak, tapi di guru juga ngerasain juga. Nah, saya mau berikan tips yang pertama nih. Tips yang pertama itu adalah tenangkan pikiran, relax, dan jangan merasa terbebani dengan apa yang sedang dipelajari. Nah, pasti ya, beberapa siswa itu memiliki kendala. Saya tidak menyukai beberapa mata pelajaran nih, gitu. Seperti saya tidak menyukai bahasa Inggris, bahasa Sunda. Mungkin saya tidak menyukai soal hitungan ya, seperti itu. Nah, kalau Kak Frisul sendiri, ada nggak yang mata pelajaran yang memang kamu anggap sulit gitu? Sebenarnya ada beberapa mata pelajaran, terutama kayak di fisika atau di kimia yang berbau hitung-hitungan. Tapi tips dari Bu Mel ini sudah saya terapkan, yaitu tenangkan pikiran. Jadi sesantai mungkin kita cari posisi yang enak banget buat kita belajar online. Iya. Supaya kita lebih rileks, lebih paham sama materi yang akan disampaikan sama gurunya. Betul. Yang pertama di sini kalian harus memberikan sugesti sendiri kepada diri kalian kalau kalian itu mampu. Iya. Kalau si dia mampu, kenapa kamu enggak? Kita sama-sama makan nasi gitu. Jadi di sini tipsnya itu kamu harus santai dulu. Saya mampu dan kamu harus mencari solusinya seperti apa. Misalkan untuk beberapa siswa yang mengalami kendala dalam bahasa Inggris ya, mungkin kalian bisa lebih menyukai bahasa Inggris dengan cara menonton film yang tanpa subtitle ya. Lama-lama kan kalian akan terbiasa dengan kosakatanya. Untuk yang tidak menyukai hitungan, kalian coba bimbel. Nah, biasa kan pihak bimbel itu kan memberikan beberapa rumus yang lebih mudah ya. Nah, mungkin dengan cara seperti itu kalian akan lebih menyukai. Oh, ternyata matematika itu mudah. Mudah itu karena kalau kalian suka gitu. Lanjut ya. Tips yang kedua itu adalah tetapkan tujuan secara tertulis. Nah, tulis cita-cita kamu ketika malas kamu melanda. Jadi kamu coba buat peta kehidupan. Jadi kamu harus menuliskan 1 tahun lagi saya harus apa nih? Misalkan saya harus ranking 1. Terus 2 tahun lagi apa yang akan saya capai? Misalkan kalian itu saya ingin ikut lomba tingkat Jawa Barat dan saya menang juara 1. Terus 3 tahun lagi apa? Ternyata kalian ingin saya lulus dengan nilai tinggi dan saya bisa kuliah di tempat yang bagus. Nah, setelah itu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi itu harus kalian tulis. Jadi ketika kalian malas, kalian buka lagi. Wah, ternyata cita-cita saya itu masih banyak yang belum tercapai. Kalau saya stuck sampai di sini, saya nggak akan maju. Gitu. Jadi gimana saya mau menggapai cita-cita saya yang ke-10 kalau misalkan ke-1 pun saya nggak maju untuk yang kedua. Nah, gitu. Berarti harus sesuai ditargetin ya, Pak? Nah, betul. Jangan sampai kita nggak punya, kan kebanyakan siswa aja. Iya,
ngikutin aja deh alurnya gimana. Ya, jadi ketika kamu mau kuliah di mana, mau jurusan apa, aduh saya bingung mau di mana. Iya benar banget. Aduh ikut aja deh sama temen. Iya, kadang juga yang seperti itu. Jadi harus secara terus. Jadi dari sekarang itu harus kalian pikirkan matang-matang. Lanjut. Yang ketiga itu atur waktu sebaik mungkin. Jangan sampai kamu dikejar-kejar deadline nih. Karena semakin kamu menunda-nunda akan merusak mood dan kamu pasti akan malas mengerjakannya. Ya. Dikarenakan guru juga dituntut untuk mengajar, guru juga harus punya feedback ya. Jadi hasil dari pengajaran itu sendiri kan harus menghasilkan tugas. Nah, siswa juga kan harus mengerjakan. Dalam satu hari misalkan 3 guru memberikan tugas semua. Nah, nanti kalau misalkan kamu menunda, saya hari ini malas nih buat mengerjakannya. Nah, apakah besok ada yang mengerjakan PR-mu? Pasti akan numpuk terus ya Bu pastinya. Jadi ketika udah banyak segunung kalian, kok guru, misalnya guru lagi, semua guru ngasih tugas banyak banget sih, kan capek. Saya malas ngerjainnya, nanti tiba-tiba nilai rapotnya jelek, kalian menyesal gitu loh. Jadi mulai dari sekarang nih kalian harus atur waktu sebaik mungkin. Karena banyak banget yang bilang, aduh gabut. Ternyata padahal tugasnya masih numpuk. Iya betul. Oke, lanjut ya. Nah, kenali gaya belajarmu. Setiap orang itu memiliki gaya belajarnya masing-masing. Ada yang suka belajar sendiri dan ada yang suka berdiskusi. Nah, kalau Kak Frizal sendiri nih suka gaya belajar seperti apa? Kalau saya lebih suka yang menyendiri, tapi di ruang lingkup yang nggak terlalu sepi. Jadi mungkin bisa sambil dengerin musik, jadi nggak terlalu fokus sama apa yang dibaca. Karena biasanya kalau seandainya fokus itu malah ngantuk Kak, Bu. Oh gitu ya. Gitu, jadi kayak, aduh baru berapa menit udah tidur. Itu masalah terbesar sih biasanya. Nah, itu kamu harus tahu dulu Saya belajarnya gaya belajar seperti apa. Kalau saya pribadi, saya suka di tempat yang hening. Ketika saya dihadapkan dengan suara, justru terdistrak gitu. Jadi berapapun kali saya baca, andai kata ada suara itu jadi kayak yang kabur-kaburan gitu. Nah, untuk adik-adik juga harus seperti itu ya, harus tahu dulu gaya kamu seperti apa. Harus tahu cara gaya belajarnya seperti apa. Untuk dipotong dulu nih, untuk Yoga Maulana. Aduh, Yoga, kamu kenapa nih? Coba, ini kenapa nih? Yoga Maulana dari Cutnya Din. Ayo, tidur ya. Baru dibilangin, ini adalah tips daring anti boring. Kenapa malah tidur? Aduh, jadinya malah tambah boring dong kalau kayak gini. Yuk kita lanjut lagi yuk untuk selanjutnya. Ya, tips yang kelima. Masih tidur kan? Apa masih tidur? Udah bangun. Ya, tips yang kelima itu memilih lokasi belajar yang tepat. Ada yang indoor, ada yang outdoor. Di masa pandemi COVID-19 ini, belajar di tempat umum sangat tidak dianjurkan ya. Jadi yang dimaksud outdoor di sini bisa kamu ganti dulu dengan di lingkungan rumah aja. Misalkan di ruang tamu, di teras, atau di rooftop. Lanjut kan? Nah, tidak berpikir terlalu berat ya. Kata Dilan juga kan, jangan terlalu berat, nanti kamu nggak kuat. Gitu kan sih. Rindu itu berat. Oh, rindu itu berat. Kamu nggak akan kuat. Oh, tahu banget lu juga Dilan. Soalnya sempat ramai waktu itu, viral juga kan. Jadi gini, anggaplah sesuatu itu mudah, karena setiap hal itu pasti ada jalan keluarnya. Membiasakan diri dengan belajar daring akan membuat kamu itu lebih kreatif. Sebenarnya poin ini tuh mirip dengan poin yang pertama ya. Jadi kamu nggak perlu terlalu terbebani lah dengan seperti itu. Pasti semua tuh ada jalan keluarnya. Nah, maksud saya di sini lebih kreatif itu ketika pandemi seperti ini kan siswa memegang handphone itu kan jadi lebih banyak ya waktunya ya dibanding sebelumnya gitu. Nah, ketika guru misalkan lagi istirahat, kalian pegang handphone, terus kalian mencoba fitur-fitur baru, nah itu kan pasti kalian akan membiasakan diri dengan kecanggihan handphone tersebut. Betul. Nah, dengan kecanggihan-kecanggihan itu tuh, jadi kalian terbiasa dengan apa ya, mengedit lah ya. Itu tuh semua bisa nambah wawasan kalian. Oh, ketika
ketika melakukan sesuatu, saya ternyata bisa membuat video yang diedit nih, terus jadi editor gitu, jadi kreator seperti itu. Lanjut. Nah, 7, sediakan waktu untuk menghibur diri. Nah, poin ini sangat penting nih di tengah pandemi seperti ini, tubuh dan pikiran sudah merasa jenuh dan lelah, tapi kita harus tetap sehat. Ketika merasa jenuh di sela-sela belajar kamu, break dulu aja sebentar, jangan memaksakan diri, tapi ingat itu harus mengerjakan deadline. Jadi ini loh Kak, tubuh kita itu juga kan harus beristirahat. Nah, harus beristirahat ya. Kita juga harus memberikan reward atau terima kasih kepada diri kita. Terima kasih mata, terima kasih tangan, terima kasih badan gitu, sudah diri. Betul, seperti itu. Nah, ketika kamu sudah bosan, kamu juga harus memberikan reward. Jangan sampai kamu egois dengan diri, saya harus belajar gitu. Tetap buat adik-adik semua nih yang suka K-popers ya, suka opa-opaan, kalian boleh nonton dulu drama Korea. Untuk kakak-kakaknya yang suka game, kalian bisa main game dulu. Apa nih, Kak Frisa sukanya apa nih? Saya lebih suka bersosial media aja sih sebenarnya. Jadi stalking ya, stalking gitu. Asal jangan stalking yang bikin kalian ngedown aja. Egy Aulia dari Ki Hajar Dewantara tidak ada di kamera. Tidak. Ini off cam ya? Tolong dong dinyalain dulu nih. Nggak ada. Ini kemana nih? Egy Aulia dari Ki Hajar. Ngezoomnya ke kamera ya, diarahin wajah cantiknya gitu. Ya, oke? Belum. Untuk Egy Aulia masih kita tunggu ya. Egy Aulia masih di ruangan atau mungkin jauh dari Zoom-nya nih? Tolong di-full-kan ya mukanya. Oke. Hayu semangat sebentar lagi. Padahal kita kedatangan sama guru BK yang humble banget, yang friendly banget. Karena kan seperti yang kita tahu, BK itu mungkin galak ya, Bu. Atau mungkin, aduh, nakutin gitu loh. Enggak dong. Oke, kita lanjut dulu aja kali ya, Bu. Untuk sediakan waktu untuk menghibur diri. Betul, seperti itu. Nah, sukses menggapai cita. Sukses tidak akan menampakkan diri pada orang yang malas. Jadi ketika kita malas, ketika kita enggan untuk mengerjakan sesuatu, bagaimana kita akan mendapatkannya gitu. Terutama kita pengen misalkan jadi kaya raya gitu, tapi kita malas sekolah, malas kerja, itu nggak akan tiba-tiba kita menjadi orang kaya, kecuali kita jadi saudaranya ini Rafathar ya. Iya, aduh. Lanjut, Kak. Nah, jangan sampai malas itu menguasai diri karena akan membawa kesengsaraan dan membuat cita-cita kita tak terwujud. Kalau Kak Priscilla sendiri ini cita-citanya apa ini? Kalau saya sendiri sih pengennya sih menjadi pengusaha, insya Allah. Amin. Semoga tercapai juga, dan alhamdulillah udah merintis dari sekarang, kecil-kecilan lah. Iya, dan pastinya buat kalian juga teman-teman harus udah punya target dari sekarang ya, mau jadi apa sih kita ini gitu, mau dibawa kemana sih kita ini gitu. Ya, misalkan ada yang saya pengen kuliah di UI, tapi ternyata Zoom-nya juga tidur ya. Iya. Atau Zoom-nya juga kalian lagi ngobrol sama yang lain, gimana materinya mau masuk, gimana kalian mau masuk UI, kalau memang gaya belajar kamu masih seperti ini ya. Iya, benar. Gitu. Lanjut, Kak. Nah, ini, carilah sesuatu yang bermanfaat agar dunia ada di genggamanmu. Kak, coba Kak Priscilla bisa nangkep gak dari kata-kata ini? Iya, benar Bang. Di sini kan saya ulang lagi berarti ya, carilah sesuatu yang bermanfaat agar dirinya di genggamanmu. Karena menurut saya, kita sebagai manusia ibaratnya harus menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Nah, karena ibarat kita mengejar sesuatu hal, pasti kita punya target atau garis finish, pasti kita harus lebih memulai dulu dong,
supaya kita bisa sampai ke targetnya itu. Kalau misalnya kita cuma diem aja, pantengin doang, itu garis finish yang nggak akan pernah maju. Ya, jadi ketika kita menjadi orang yang sangat dibutuhkan oleh orang lain, kita mengetahui segala hal, kita pandai dalam segala hal, apapun yang kita inginkan itu pasti akan kita dapatkan dengan mudah ya. Seperti berarti kayak dunia itu ada di genggaman kamu gitu. Lanjut. Nah, buat anak-anakku, bagi kalian yang ingin bertanya, ingin berkeluh kesah, ingin bercerita tentang apapun, jangan sungkan-sungkan. Tapi berhubung sedang pandemi COVID-19 ini, kita coba sharingnya via WA dulu ya. Nah, tugas dari saya nih, saya pengen siswa-siswi di sini buat peta kehidupan, lalu difoto dan kirim ke GCR grup masing-masing. Oke, baik. Tapi sebelum ini kita masih ada pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman sekalian tentang materi barusan dulu. Ya, mungkin dari kalian buat teman-teman ada pertanyaan yang akan dibahas sama Bu Meli. Iya, aduh jangan pada tidur dulu ya. Emang jam-jamnya buat tidur siang, tapi kali ini stop dulu deh, kita bangun dulu yuk. Ada pertanyaan? Oh iya, dari Hafizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizah Chelsea dari kelompok Jenderal Sudirman, asal sekolah dari Utama. Pertanyaannya? Saya mau nanya, kalau misalnya sebuah soal jawabannya dan guru yang mata pelajarannya itu kita tanyain dan dia malah jawab, kamu cari tahu sendiri aja, gitu gimana ya Bu? Sedangkan kalau misalnya kitanya di sosial media kayak Google, Chrome gitu kan belum tentu benar ya. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu dulu ya sampai jeda azan. Jeda azan sebentar. Oke, pertanyaannya tadi gimana nih Bu, kalau seandainya kita murid itu untuk sekarang kita lanjut dulu sementara sampai materi hari ini selesai dan MPLS hari ini selesai. Setelah itu nanti baru kita menyelesaikan MPLS pada hari ini. Kita bisa lanjut dulu. Nah, kalau tadi pertanyaannya itu gimana nih kita buat murid yang nanya, Bu maaf, ini jawabannya seperti apa ya? Terus kemudian guru ya malah bertanya kembali, kamu cari dulu aja jawabannya sendiri. Sedangkan kita para murid masih bingung, jawabannya yang di Google belum tentu sama atau belum tentu benar. Jadi gini ya, untuk guru itu kan juga sama. Ketika dia di rumah, dia berperan sebagai orang tua juga, sebagai guru juga. Nah, mungkin pada saat kalian tanyakan itu, mungkin pada saat yang tidak tepat ya gitu. Dia sedang mengerjakan apa. Nah, terkadang juga guru juga ingin melatih kalian tuh lebih kreatif lagi ketika kalian mencari jawaban itu kan jangan hanya dari satu sumber ya, tapi bisa jangan dari satu sumber, kalian bisa coba diskusikan dengan yang lain. Tapi kalau memang kamu merasa tidak puas dengan jawaban kecuali dari guru, kamu coba bisa temui langsung. Bu, mohon maaf, saya benar-benar tidak paham ini dengan pertanyaan seperti ini. Ya, saya sudah mencoba mencari, tapi jawabannya juga saya belum merasa puas gitu ya. Nah, ketika kali seperti itu, pasti gurunya juga akan mengerti, oh ternyata anak ini kritis sekali gitu. Nah, pasti juga guru kalau sudah ditemui seperti itu akan mau menjawab gitu ya. Tapi ya baik lagi, karena di situasi pandemi seperti ini, untuk jalur pertemuannya pun harus kalian janji dulu. Untuk jawabannya sudah cukup membantu. Kok lagi yang viral ya?
Gimana? Udah cukup membantu? Ya, Kak, makasih. Oke, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih tentang pembelajaran secara online. Atau apa sih yang buat kalian tuh ngerasa, wah boring banget nih Bu belajarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Aisyah Natasha. Saya dari kelompok Yosudarso. Saya dari asal sekolah SMP Al-Mali Sukatani. Bu, saya mau bertanya, saya terkadang sulit untuk menjawab tugas dari guru karena materi yang dijelaskan susah untuk dipahami. Kan terkadang juga jaringannya tidak bagus dan membuat video tidak jelas. Gimana ya Bu solusinya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelumnya maaf Adinda, bahasanya terlalu kecepatan. Mungkin lebih dikurangin lagi temponya, lebih pelan lagi. Oke, coba diulang lagi ya. Pelan-pelan aja. Ya, Bu, saya mau bertanya. Saya terkadang sulit untuk menjawab tugas dari guru karena materi yang dijelaskan susah untuk dipahami. Kan terkadang juga jaringannya tidak bagus dan membuat video tidak jelas. Gimana ya Bu solusinya? Terima kasih. Mana nih Bu solusinya? Buat mereka yang bingung nih tentang yang tadi sesuai penyampaian yang tadi dipertanyakan oleh Adinda, solusinya kira-kira apa ya yang cocok? Tadi dia bertanya ketika dia diberikan materi tapi terkendala oleh video yang kurang jelas. Jadi kurang paham dia materinya yang disampaikan. Oh ya. Ya, dikarenakan kondisi seperti ini ya tidak memperbolehkan kita untuk tatap wajah gitu. Tatap muka secara langsung di sekolah. Jadi mau tidak mau melalui aplikasi. Jadi ya dikarenakan tadi jawabannya dikarenakan terbatas dengan aplikasi. Sebentar Bu. Iya, mungkin kan kalau seandainya karena jaringan yang jelek ataupun ada video yang pecah, mungkin kita bisa minta gurunya untuk memperjelaskan secara detail lagi ya Bu, atau mungkin kita bisa tanya ke teman-teman nih, kan pastinya kalian ada grup kelas juga dong, buat tanya-tanya lagi nih, ini kira-kira tadi tugasnya ngapain ya untuk materi. Oke, mungkin untuk pertanyaan dari siapa tadi? Adinda. Untuk Adinda, coba nanti sekalian dibikin tugas ya. Pasti beberapa dari kalian punya referensi jawaban lain nih. Bisa kalian coba tulis jawabannya di GCR. Di kelas masing-masing. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih banyak nih untuk Bu Meli atas informasinya atau tips and trick nih untuk kalian yang mau belajar online tapi nggak akan boring atau biar kalian punya cara belajarnya sendiri untuk mencapai target. Untuk tugasnya jangan lupa dikumpulin di GCR dan terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih kepada Kamelia yang telah menjelaskan dan memaparkan materi tentang parenting atau pendamping pembelajaran daring. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara kita hari ini telah berakhir sampai di sini. Jangan lupa tugas-tugasnya yang telah di-share di Google Classroom dikerjakan dan deadline di pukul 5 sore. Dokumentasi ekskul dan organisasi. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube-nya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain hari dan di lain waktu. Dadah. Oh iya, besok kita ketemu lagi. Sebelum kita tutup, yuk. Iya. SMA Negeri 1 Setu. We are the one, we are the best, we are the winner. Yes.